diungkapkan dalam meninggalkan puasa, amal, dan doa. Sikap hidup terbuka pada Tuhan pun hendaknya selalu diusahakan, karena Dialah satu-satunya Allah yang benar dan setia menepati janjinya. Marilah berdoa. Masa Tuhan kami, semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarah hidup kami kepadamu dengan kadar Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satu Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Supaya mulutku mengatakan puji-pujian Inilah Injil suci menurut Matius. Kita membaca Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemburkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang melakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah meramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan melihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Salam. Masih dalam suasana Imlek ya. Kita hari ini masuk di masa prapaskah yang ditandai dengan rabu-rabu. Mungkin kemarin kita makan enak-enak semua ya. Kemudian juga makan enak-enak di pesukan. Pokoknya kita kemarin makan apa istilahnya kalau di tradisi Katolik biasanya satu hari menjelang prapaskah itu kita karena apa makan daging dan lain sebagainya. Dan kebetulan kemarin kita merayakan Imlek, tentu keluarga dan kita semua pasti sudah makan enak. Dan hari ini kita masuki liturgi yang baru, suasana yang baru di tengah-tengah suasana yang masih perayaan Imlek. Tapi kita juga sebagai orang Kristiani kita mulai masa prapaskah dengan rabu-rabu. Bapak Ibu yang terkasih saudara-saudara, tentu perayaan rabu-rabu ini adalah tanda yang sederhana, tetapi sangat kuat. Ia mengingatkan kita bahwa kita rapuh, bahwa hidup ini sementara, dan bahwa kita membutuhkan Allah. Pertanyaannya memang kenapa aku bukan Allah? Apa gitu? Kenapa aku? Tentu abu ini sekali mengungkapkan bahwa kita ini berasal dari abu, dan akan kita semua akan kembali menjadi abu. Abu juga mengungkapkan struktur kerapuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat abu itu kan gampang sekali yang namanya tiup angin, terbakar dan sebagainya bisa kembali gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan dari abu memang ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dan kerapuhan kita. Maka abu digunakan sebagai sarana untuk mengingat bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita gampang rapuh dan kita gampang terombang-ambing dan lain sebagainya. Maka dalam bacaan pertama hari ini Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan pertama dalam kitab Yoel, Nabi Yoel menyampaikan seruan Tuhan, kembalilah kepadaku dengan segenap hati. Bukan sekedar perubahan dari dia, bukan hanya ritual, tetapi pertobatan hati. Bahkan dikatakan, muliakanlah hatimu dan jangan pakaian. Pertanyaan kita adalah, mengapa Nabi Yoel mengajak kita semua untuk memuliakan hati kita, bukan pakaian kita? Kalau teman-teman dulu, zaman-zaman perjanjian lama, kalau puasa itu masuk musim puasa, mereka menggunakan pakaian khusus warna hitam, ya kan? Bahkan ada juga mereka berdiri atau duduk di abu seperti itu sebagai tanda pertobatan. Dan hari ini Yoel
mengajak kita semua untuk bagaimana kita mau, kalau kita ingin bertobat, kita harus sungguh-sungguh mau memoyangkan hati kita, bukan pakaian kita. Itu menekankan kepada kita bahwa masa prapaskah, masa pertobatan bukan sekedar ritual belaka atau ibadah belaka, tetapi membutuhkan sebuah pertobatan hati kita untuk menjadi pribadi yang baru. Tapi saya mengatakan mengapa hati? Karena hati ini merupakan sumber dosa-dosa manusia. Karena dari hati kita itulah muncul kedengkian, iri hati, dendam, kebencian dan lain sebagainya yang membawa akhirnya orang jatuh ke dalam dosa. Maka kalau kita ingin bertobat, pertama-tama mari kita memuliakan hati kita yang mungkin selama ini masih menyimpan kedengkian, kebencian, rasa sakit hati, marah dan lain sebagainya, supaya dalam proses kita menjalankan masa matang dan puasa ini dengan hati yang sungguh-sungguh menjadi hati yang sangat bersih. Dan juga mengapa Nabi Yoel mengajak kita untuk senantiasa memuliakan hati kita, karena Tuhan tidak mencari penampilan religius, melainkan hati yang sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Dan karena hati adalah yang seringkali kami membuat orang jatuh ke dalam dosa, sehingga kita perlu membuat hati yang demikian. Bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperoleh rahmat keselamatan. Dan dengan dikatakan demikian, sekaranglah waktunya, sekaranglah hari penyelamatan itu. Maka pada masa matang dan puasa ini kita sungguh-sungguh diajak untuk bersama-sama menyadari akan saat penyelamatan Tuhan sudah tiba, dengan mau adanya pertobatan di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bukan besok, bukan nanti, kalau sudah lebih siap, masa prapaskah adalah kesempatan rahmat yang sangat istimewa untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bertobat, jangan tunggu besok, lusa dan sebagainya. Saat ini masa perkenanan seperti yang kita katakan dalam bacaan yang kedua tadi. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertobat dan memperbaiki hati kita, hidup kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, bacaan kedua mengajak kita untuk tidak menunda-nunda untuk bertobat dan berpaling kepada Allah. Dalam Injil hari ini Yesus memberikan kita 3 jalan pertobatan. Jadi kalau kita menyimak bacaan yang cukup panjang tadi, ada 3 hal penting yang diungkapkan pada saat kita menjalankan masa matang dan puasa ini, yaitu sedekah dan berpuasa. Tetapi Yesus memberi peringatan yang sangat penting, jangan melakukannya supaya dilihat orang. Jangan demi pujian atau cinta diri, semua itu harus dilakukan dalam keheningan hati. Karena Bapa yang melihat yang tersembunyi mengetahui isi hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Rabu Abu bukan sekedar tentang abu di dahi, tetapi tentang pembaharuan di hati. Dan puasa bukan hanya soal menahan makan, tetapi belajar untuk mengendalikan diri. Jadi berpuasa, berpantah, berdoa, dan bersedekah, itulah 3 hal penting ya. Kita pada masa prapaskah ini kita diajak untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yang malas-malas makin rajin berdoa. Ya, datang hari Minggu ke gereja untuk belajar Ekaristi, bisa harian, tetapi juga kita diajak untuk senantiasa mengungkapkan pertobatan kita dengan berbuat baik terhadap sesama kita yang membutuhkan. Sedekah bukan sekedar soal memberi dari kelebihan, tetapi berbagi dari kasih. Dia bukan sekedar kata-kata, tetapi relasi yang makin intim dengan Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar memberi saja, bersedekah, memberikan pertolongan kepada orang lain, dan apalagi itu dari sebuah kelebihan kita, tapi berbagi kasih yang sungguh-sungguh memang kita, karena cinta dan kasih kita terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Maka masa prapaskah adalah perjalanan kembali, yaitu kembali kepada kasih utama, kembali kepada hati yang lembut, kembali kepada Tuhan yang selalu lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Semoga melalui doa, puasa, dan sedekah kita tidak hanya menjadi lebih religius, tetapi menjadi lebih mengasihi. Dan ketika kita tiba pada masa atau
pelayan pasca nanti kita semua menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tapi yang menarik juga adalah Tuhan mengingatkan kita kalau kita berdoa, kita jangan berdoa menundukkan diri kita. Lagi seperti orang-orang Farisi zaman dulu ya, mereka berdiri di di pasar-pasar seperti di Al-Quran. Tuhan mengajak kita kalau kita berdoa, kita masuk ke kedalaman hati kita yang disimpulkan dengan masuk ke dalam rumah, kapan ditutup. Itu menunjukkan kepada kita kalau kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa dalam hati kita. Dan juga kita ingatkan kalau kita berpuasa, kita jangan menunjukkan kita berpuasa ya. Dengan kehidupan kita dalam Injil, mudah-mudahan segala macam ya. Tapi kita jangan untuk menyakitkan kita, membasuh muka kita dengan baik supaya kita tidak kelihatan berpuasa. Karena sesuatu yang tersembunyi itu yang benar-benar disuka. Bahkan kalau kita membeli pun tangan kanan membeli atau tangan kiri membeli, yang satu jangan melihat. Artinya apa? Kalau kita mencoba bertanya kepada orang lain. Mari kita mengisi masa prapaskah ini dengan obat batin, obat hati. Kita kembali kepada Allah dengan hati yang murni, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan lebih mencintai lingkungan hidup di sekitar kita. Dengan demikian, maka masa prapaskah ini sekali lagi akan sungguh-sungguh membawa pembaruan di dalam kehidupan kita dan kelanggangan menghantar kita kepada keselamatan. Semoga demikian. Atas dosa marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan aku ini. Semoga dengan setia kami berjalani puasa dan prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat. Semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah kita bagi kita sendiri, semoga mata dan hati kita selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperasa. Semoga kita dapat memberikan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah kita kita juga berdoa bersama dengan Jadi dan anak-anak bukti memori buat Pance Polda Semalina dan Ijen yang berdoa untuk Ibu Yulia Tirtawid Jaya, semoga diberikan ketenangan dan keselamatan di dalam kerajaan surga. Bersama dengan anak yang mohon keselamatan jiwa untuk Willem yang telah dimenentukan 100 hari yang lalu, agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Bersama dengan Ibu yang mendoakan keselamatan dan kebahagiaan kekal di surga untuk Bapak Yosef Johan dan juga Ibu Paulina Suwati. Bersama dengan Mika yang mohon keselamatan jiwa, kebahagiaan abadi di surga untuk arwah Miati Kulin dan Nyonya Helen Gunawan. Dan juga bersama dengan Bapak Paulus Amin yang berdoa memohonkan rahmat keselamatan dan ketentraman jiwa serta kebahagiaan abadi untuk Ibu Rosalia Amung. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam doa masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjut. Anak domba Allah, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang Maha Kuasa Dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang Maha Kuasa Dunia, berilah kami damai. Putraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Jalan Salib dan Misa dimulai dari hari Jumat tanggal 20 Februari selama masa Prapaskah pukul 18.30 di gereja. Misa terakhir dilatih hari Kamis tanggal 19 Februari pukul 18.30 diawali doa Corona di Kapel Santa Faustina Kowalska lantai 2 GKP 1. Panduan berpantang dan berpuasa dapat dilihat pada slide. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih para saudara sekalian, saya akan membacakan kembali mengenai peraturan pantang dan puasa 2006 Keuskupan Agung Jakarta. Masa Prapaskah atau waktu puasa tahun 2006 dimulai pada hari Rabu Agung 18 Februari 2026 sampai dengan hari Sabtu 4 April 2026. Jadi kita mulai hari ini. Semua orang beriman Kristiani menurut cara masing-masing wajib melakukan tobat demi hukum ilahi. Peningkat KHK nomor 1249. Dalam masa tobat ini, gereja mengajar umatnya secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, menjalankan ibadah dan karya amal kasih, menyangka diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Fokus tahun pastoral 2026 adalah keutuhan alam penciptaan. Semua umat beriman diajak merawat dan mengelola alam untuk kebaikan dan seluruh penciptaan. Dalam rangka perkembangan ekologis dan pembaharuan hidup beriman, gereja mengajak kita semua untuk mewujudkannya, terutama dalam masa Prapaskah ini dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Dalam masa Prapaskah kita diwajibkan: pertama, berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Agung 18 April 2026 dan hari Jumat Suci 3 April 2026, dan pada hari Jumat lainnya dalam masa Prapaskah hanya berpantang saja. Jadi hari ini kita wajib, ya, yang sudah dewasa wajib pantang dan puasa, pantang makan daging dan lain-lain, ya, dan juga mungkin pantang yang mungkin sudah kita niatkan untuk tahun ini. Yang diwajibkan berpuasa menurut hukum gereja yang baru adalah semua yang sudah dewasa sampai awal tahun ke-60. Jadi yang di atas 60 itu kita wajib, ya kan? Yang disebut dewasa adalah orang yang genap berumur 18 tahun menurut KHK nomor 97 paragraf 1. Dan puasa artinya makan kenyang satu kali sekali, bukan makan kenyang sekali-kali. Makan kenyang satu kali sehari. Itu terserah, jadi kalau hari ini kita makan pagi kenyangnya, nanti siang dan malam tidak kenyang lagi, hanya sekali saja. Atau mungkin kita mau cukup makan sekali hari juga tidak apa-apa, tergantung yang masing-masing. Yang diwajibkan berpantang adalah semua yang sudah berumur 14 tahun ke atas, KHK nomor 1252. Pantang yang dimaksud di sini, dia berkeluarga atau kelompok atau perorangan mendidik dan menentukan sendiri, misalnya pantang daging, pantang garam, pantang jajan, pantang rokok. Jajan ada bisa makan, ya, pantang. Bagi bapak-bapak yang masih merokok, pantang juga, ya. Kalau ada yang masih merokok, mungkin dikurangi, misalnya kan, yang biasa bungkus per kali bisa setengah bungkus atau 2-3 batang, ya. Ada yang begitu. Covid 4. Ya, tergantung masing-masing. Lalu selain hal-hal tersebut di atas, pada tahun 2006 ini gereja berpusat merayakan tahun jubileum khusus Santo Fransiskus Assisi. Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta telah menyiapkan panduan gerakan pertobatan ekologis dan novena pertobatan ekologis untuk menyemarakan tahun jubileum khusus tersebut. Di sepanjang tahun juga kita diajak seperti Kota Santa dulu. Jadi masing-masing paroki akan menyiapkan yang namanya pojok Santo Fransiskus. Ya, jadi kita juga ada kalau nggak sama kan di bawah, ada ya, itu di bawah. Kita juga bersiaran di sepanjang tahun ini. Kita usahakan agar suasana tobat dan sungguh mewarnai masa penulangan ini dengan
mewujudkan sikap semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Semoga dengan menjalani masa prapaskah ini iman kita semakin diteguhkan. Kita percaya dengannya persaudaraan kita akan semakin diakrabkan, dan pada gilirannya kita semakin berbela rasa terhadap saudara-saudari kita yang menderita. Tuhan memberkati keluarga dan komunitas. Jakarta, 11 Februari 2026, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menjalankan masa puasa. Silakan memilih masing-masing. Yang biasa makan 3 piring, mungkin mau 2 piring, mau 1 piring, bahkan setengah piring, ambil masing-masing. Yang paling penting bukan soal porsi makanannya, Bapak Ibu, tetapi yang paling penting adalah niat hati kita yang mau berubah, mau bertobat. Karena kalau kita bisa makan 3 piring, kita bagikan 1 piring untuk mereka yang miskin yang menderita, itu akan sangat bermanfaat. Gitu ya. Yang biasa kita menghabiskan daging 1 piring misalnya 3-4 kilo, mungkin 1 kilo dari sumbangkan untuk mereka yang jarang makan daging, itu akan sangat bermanfaat. Karena itu selamat menjalankan tantangan dan puasa. Semoga kehidupan kita dijaga dan diberkati Tuhan. Amin. Semoga kita sekalian, usaha-usaha kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan bisnis yang dijalankan sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Panggilan bisa kita sudah selesai. Penutup dari puji syukur 601. Kita usahakan agar suasana tobat dan syukur mewarnai masa pertobahan ini dengan mewujudkan sikap semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Semoga dengan menjalani masa prapaskah ini iman kita semakin diteguhkan. Kita percaya dengannya persaudaraan kita akan semakin diakrabkan, dan pada gilirannya kita semakin berbela rasa terhadap saudara-saudari kita yang menderita. Tuhan memberkati keluarga dan komunitas. Jakarta, 11 Februari 2026, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menjalankan masa puasa. Silakan memilih masing-masing. Yang biasa makan 3 piring, mungkin mau 2 piring, mau 1 piring, bahkan setengah piring, ambil masing-masing. Yang paling penting bukan soal porsi makanannya, Bapak Ibu, tetapi yang paling penting adalah niat hati kita yang mau berubah, mau bertobat. Karena kalau kita bisa makan 3 piring, kita bagikan 1 piring untuk mereka yang miskin yang menderita, itu akan sangat bermanfaat. Gitu ya. Yang biasa kita menghabiskan daging 1 minggu misalnya 3-4 kilo, mungkin 1 kilo yang disumbangkan untuk mereka yang jarang makan daging, itu akan sangat bermanfaat. Karena itu selamat menjalankan tantangan dan puasa. Semoga kehidupan kita dijaga dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, usaha-usaha kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan bisnis yang dijalankan sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
kisah kita sudah